Jadi orang-orang Arab tadi ya sudah masuk ke Sumatera lewat Aceh, terus juga melalui Demak, Cirebon, dan Banten, masuk ke Pulau Jawa. Terus dari Pulau Jawa inilah sebagian orang-orang Arab nanti masuk ke Pontianak, bikin kesultanan di sana, Kesultanan Al-Qadri ya. Itu kesultanan orang Arab itu, keturunan Arab namanya marganya Al-Qadri. Kamu nanti cek di Google Kesultanan Pontianak. Terus kemudian ada lagi juga di Sulawesi nanti juga mempengaruhi juga. Nah, tapi umumnya dakwah-dakwah yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Nusantara itu dilakukan oleh para pribumi yang sudah masuk Islam, kemudian menyebarkan dakwah sampai ke pulau-pulau ke penjuru Nusantara. Ya, sampai sini doang ya. Jadi sudah ada hubungan antara Turki Utsmani, Arab dengan Nusantara. Jadi jangan ada kata alergi dengan apa namanya dengan hal-hal yang berbau Arab ya. Walaupun kita tidak bisa menjadi orang Arab ya. Ke Arab-Araban kita tidak harus ke Arab-Araban gitu ya. Tapi menjalankan syariat Islam yaitu memang suatu kewajiban. Jadi bedakan antara syariat Islam dengan budaya Arab yang jahiliyah ya. Nah, beda. Kalau budaya Arab yang jahiliyah itu tidak mengenal namanya jilbab, tidak mengenal namanya sholat, tidak mengenal namanya ya ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya. Mereka nyembahnya berhala. Seperti itu. Sudah ada berapa orang Mas Sahrul Fajri yang udah bergabung? 15 orang, Dat. 14. Oke, 15 orang kita. Aja. 14 orang. Satunya live gitu ya. Satunya Ustadz. Ya, apa? Oh, satunya saya ya. Tolong ajak-ajak lagi. Ya, minta tolong bantuan teman-temannya. Mas Vihor, Mas Arsala, tolong di Japri kalau perlu atau di grup kelas, di grup kelas yang ada satunya lagi. Saya tahu grup kelas itu pasti ada lebih dari satu, saya yakin. Karena saya punya mata-matanya di situ. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini sudah ada mulai antara interaksi antara kerajaan Nusantara dan kerajaan atau khilafah Turki Utsmani. Sudah ada hubungannya. Oke, lanjut. Di sini sudah ada nonton filmnya itu, siapa namanya? Sultan Agung. Halo. Mas Akif, coba Mas Akif. Nyaut nggak? Mas Akif, halo Mas Akif. Ya Ustaz. Waduh, banter sekali. Kaget saya. Udah nonton film Sultan Agung? Ustaz. Hah? Sudah? Halo? Sudah, halo, Mas. Sudah ya di YouTube atau di file film, di file laptop? Di Netflix, Ustaz. Ya, Netflix. Ada toh? Oke, kalau hah? Di mana? Netflix. Iya, di situ. Oke. Iflik. Iflik, apalagi tuh Iflik ada toh? Setahu Netflix. Itu tiruannya toh? Tiruannya? Itu punya Indonesia. Oh, punya Indonesia, tapi tiruan gitu ya? Ya, mungkin nggak tahu. Oke, kamu nanti bisa cek di YouTube ya. Di YouTube itu ada film namanya Sultan Agung, belum dihapus. Ini mungkin nggak ada lisensi ya. Jadi boleh di-share ulang, boleh di-publish gitu ya. Di YouTube namanya film Sultan Agung, ini full ini filmnya. Kira-kira lebih dari 1 jam ya. Kamu bisa ditonton dulu filmnya lebih dari 1 jam. Nah, di ending dari film ini itu ada utusan dari Turki Utsmani, Sultan Murad II kalau nggak salah, itu dia mengangkat dulu namanya bukan Sultan Agung Mas ya. Dulu ini namanya bukan Sultan Agung. Dulu namanya Susuhunan harus tadi. Tadi ngomongnya.
Mas Nuaim. Halo Mas Nuaim. Nuaim. Iya, Tat. Halo. Ah, dulu Sultan Agung bukan Sultan namanya, Mas. Tapi apa Mas namanya? Apa? Susu? Apa? Ini nih. Susuhunan. Ya. Susuhunan ya. Hati-hati ngomongnya. Susuhunan Agung. Susuhunan Agung namanya dulu Susuhunan Agung. Nah, ketika siapa namanya utusan Turki yang disampaikan sama orang Arab ke kerajaan kesultanan ke kerajaan Mataram kota gede, maka diberikan gelar sultan. Setelah itu raja-raja Jogja itu gelarnya sultan. Bisa dipahami ya sekarang ya. Misalkan Sultan Hamengkubuwono yang keberapa? Ada ya? Oke, nggak apa. Nah, kamu cek yang sekarang ini adalah Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Itu gelarnya sultan. Nah, dari mana gelar sultan? Itu dari Turki Utsmani yang memberikan loh. Jadi orang Jawa tuh nggak nyebutnya sultan, enggak, tapi Susuhunan Agung. Susuhunan. Nah, dari situ muncul namanya peradaban atau budaya Arab ataupun budaya dari Turki Utsmani. Bisa dipahami ya sampai situ? Oke, dari sinilah mulai. Terus juga istilah-istilah yang seperti Raden Ngabei. Di sini ada yang keturunan keraton nggak? Nggak ada ya? Kalau angkatan sebelum kamu ada. Namanya Mas Rijal Suhada, itu keturunannya Ngabei. Ya, ini dari bahasa Turki, bey. Ya, bey. Terus nanti perwiranya si siapa namanya? Sentot. Sentot atau sentot bacanya, Mas? Bacanya sentot atau sentot? Halo? Mas Akif? Mas Akif? Mas Akif? Mas Akif lagi tidur. Bacanya sentot atau sentot? Sentot. Sentot. Ya, oke, kita baca sentot lah. Sentot. Oke. Nah, Sentot Prawirjojo itu punya nama lain Sentot Ali Basa. Nah, Pasha. Ya. Dari sinilah muncul istilah-istilah dari suku budaya. Terus dari pakaiannya si siapa namanya? Beberapa pangeran, ingat pangeran itu berarti calon raja atau saudaranya raja. Saudara raja atau anaknya raja, pangeran. Oke. Pangeran yang sering pakai baju gamis, sorbanan itu pangeran siapa, Mas? Mas Alif Murtado. Halo Mas Alif Murtado. Halo. Halo. Pangeran ya, Jawa yang suka pakaian gamis itu siapa, pangeran siapa, Mas? Halo Mas Alif Murtado. Kurang tahu, Tat. Nah, masuk kurang tahu. Nama universitas di Semarang namanya apa, Mas? Universitas apa, Mas? Universitas Negeri Semarang? Undip. UNES. Apa? UNES. Yang satunya kita siapa? Undip. Undip. Nah, di Ponorogo. Itu pangeran bukan, Mas? Mas Alif. Halo Mas Alif.
Ya, Tat. Ya, pangeran ya. Oke. Maka salah satu adalah yang sering pakai baju gamis itu Pangeran Diponegoro. Ya, di situ kita lihat bahwasanya pengaruh Turki ada, gitu ya. Walaupun orang-orang Turki nggak ada di Indonesia, walaupun orang Arab nggak ada di Indonesia, tapi dia pakai baju itu bukan karena dia pengen jadi orang Arab, bukan pengen jadi orang Turki, bukan. Ya. Tapi karena dia berusaha untuk meniru para sahabat Nabi yang baju sorban, pakai gamis, ya, dan sebagainya. Beliau bukan meniru orang Turki, bukan orang Arab ya, tapi beliau berusaha untuk meniru para sahabat, ya, generasi tabiin ya, yang ketika berperang mereka menggunakan pakai gamis dan sebagainya, pakai sorban dan sebagainya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini kalau ada yang anti anti cadar, anti gamis, anti sorban, nah mereka seharusnya anti Diponegoro juga dong, gitu. Iya nggak? Tapi alahnya mereka mengaku nasionalis. Apakah mereka lebih nasionalis daripada Diponegoro? Pangeran Diponegoro ini berjuangnya mati-matian loh, meninggalkan jabatannya sebagai pangeran ya. Seharusnya beliau tuh enak-enakan di istana, di keraton, ditemani para bawahannya. Beliau tinggalnya di kampung Tegalrejo. Beliau nyantri dengan para ulama-ulama gitu ya. Jadi santrinya para kiai. Ya, beliau keluar masuk hutan demi melawan Belanda. Ya, kurang nasionalis apa Pangeran Diponegoro? Walaupun saat itu belum ada negara Indonesia, tapi beliau berusaha untuk memperjuangkannya. Itu ya. Bisa dipahami ya sini ya Mas ya. Jadi orang-orang yang Islamofobia itu bukan membenci Arab, bukan, tapi mereka sebenarnya itu mereka membenci Islam, ya. Oke, di sini Pangeran Diponegoro mengenakan gamis ya, selalu mengenakan gamis. Ya, bergamis. Ya, kamu cek aja di foto-foto beliau ya. Bergamis, sorban, dan sebagainya. Walaupun beliau bukan ulama, bukan, beliau hanya santri. Seorang santri, pangeran lagi, ya. Tapi beliau punya anak buah namanya Kiai Mojo. Di sini ada yang dari itu enggak? Grogol Solo. Yang dari Solo tadi siapa? Halo? Yang dari Solo. Halo, orang Solo mana suaranya? Halo orang Solo? Kok masih 14 orang ya? Mas Fahmi, halo Mas Fahmi. Ya. Kamu tadi orang Solo toh? Iya. Iya, orang Solo. Nah, selaku orang Solo, itu kamu pernah lewat jembatan Mojo nggak? Halo? Ya, Tat. Pernah, Mas Fahmi? Kayaknya Halo? belum, Tat. Nggak tahu, Tat. Oh, kamu Solonya mana? Padang, Tat. Laweyan. Pajang, oke. Laweyan. Nah, kamu nanti di Google ya. Jembatan Mojo itu dekat Grogol itu ya. Pasar Kelitian tau nggak? Kelitian. Ya, nanti kamu cek Google Pasar Kelitian, nanti ke arah Bukonang, nanti kamu melewati namanya Jembatan Mojo. Ya. Nah, Mojo itu nama daerah yang di situ ada seorang kiai usianya muda, masih lebih muda, usianya masih sekitar 30 tahunan ketika berjuang melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Ya. Itu ya. Jadi itulah bukti, salah satu bukti keterlibatan Turki Utsmani dalam perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun tidak secara langsung, ya. Minimal menginspirasi. Sekali lagi, hubungan itu nggak harus hubungan secara langsung ya. Bisa juga hubungan secara tidak langsung ya. Bisa menginspirasi dan sebagainya. Contoh, di sini ada yang fansnya Barca nggak? Barcelona di sini, halo. Fansnya Barca ada nggak di sini? Barca, Barcelona. Keke betul, Tat. Keke mana Keke? Halo Keke. Ya, Barca lagi jatuh-jatuhnya tuh sekarang hari ini.
Takut ngomong tat Kiki dat kalau ano. Oh, kalahan ya. Ya, misalkan kamu fansnya si Barca toh. Misalkan kamu fansnya Barca. Tapi kan kamu bukan apa namanya, bukan fans resminya Barca gitu ya. Kamu kan nggak punya otoritas mengaku sebagai apa namanya, fansnya Barca namanya apa? Sebagai fansnya Barca toh nggak bisa karena kamu nggak punya otoritas sebagai itu. Begitu juga walaupun Pangeran Diponegoro ini bukan apa namanya, bukan perwakilan atau bukan delegasi, bukan apalagi ofisialnya Turki Utsmani, tapi bukan berarti beliau tidak punya pengaruh gitu ya, tidak punya inspirasi dari saudaranya Muslim yang ada di Jazirah Arab, yang ada di Turki. Kenapa? Karena simbol ini adalah menyatakan identitas. Sekali lagi, simbol itu identitas. Contoh, kamu lihat baju saya nggak? Seragam saya, baju kaos saya. Ada tulisannya nggak? Ada Tat. Ada, Tat. Nah, Ada. ini kan simbol. Ya, ini kan simbol. Nah, begitu juga Pangeran Diponegoro ketika pakai baju apa namanya, gamis itu simbol. Nah, ya, seakan-akan beliau tuh ingin mensiarkan ini loh dakwah, ini loh Islam gitu loh. Bahwasanya perjuangan beliau itu perjuangan Islam, nggak cuma rebutan kekuasaan kayak apa namanya pendahulunya kan mbah-mbahnya itu ya. Wah, mereka bertarung habis-habisan ya, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, rebutan kursi, minta bantuan VOC, minta bantuan Belanda. Tapi beliau enggak. Ya. Nah, inilah yang membedakan Pangeran Diponegoro dengan apa namanya bangsawan yang lain ya. Makanya Pangeran Diponegoro ini sangat-sangat dihormati Mas sampai sekarang. Kenapa? Karena ini jarang loh, seorang bangsawan meninggalkan istananya, bergabung dengan masyarakat biasa, terus membela penjajah, melawan penjajah ya, membela rakyatnya, membela umat Islam dan sebagainya. Ini jarang banget. Ini spesial, unik gitu ya. Apalagi beliau tuh bisa menggerakkan pangeran-pangeran yang lain gitu ya, menggerakkan Raja Pakubuwono ke-6 gitu ya untuk bantu beliau. Pakubuwono itu Raja Surakarta ya. Halo orang Solo. Ya. Ini jarang, unik. Ini unik Mas, unik ya. Makanya beliau harum namanya, walaupun beliau di Keraton Jogja nama beliau dicoret ya dari terah bangsawan. Sekali lagi, Pangeran Diponegoro dan anak-anak turunannya itu tidak mendapatkan gelar bangsawan. Apakah beliau jadi hina, jadi rendah derajatnya? Tidak ya. Karena beliau mendapatkan gelar bangsawan itu dari rakyatnya, ya. Bukan dari atas, ya, tapi dari bawah, dari rakyatnya. Ya. Walaupun beliau bukan jadi raja, bukan jadi sultan, ya, tapi beliau di mata rakyat Indonesia itu beliau adalah seorang pahlawan dan dicatat oleh sejarah sebagai apa namanya akhir yang baik. Itu ya, paham ya di sini ya. Jadi ketika kita pakai baju ataupun pakai gamis, pakai busana Muslim, itu bukan berarti kita menjadi orang Arab gitu, bukan ya. Tapi kita berusaha untuk meneladani orang-orang soleh sebelum kita ya, pakai baju koko, pakai baju gamis dan sebagainya, ya, pakai peci dan sebagainya. Nah, salah satunya itu. Sampai sini paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, gitu aja dapat Ustaz sampaikan. Udah jam 9 lebih ya? Oke, jam 9 lebih 8 menit. Nanti untuk seterusnya bisa dikerjakan tugasnya di LMS. Enggak harus sekarang ya. Bisa nanti sore boleh, nanti malam juga nggak apa-apa. Intinya jangan ada lagi orang yang mengeluh, "Ustaz, ini nge-Zoom terus Ustaz, pulsanya habis Ustaz." Yakin? Nah, yakin kamu pulsanya buat belajar semua? Ada nggak yang buat game gitu ya? Ustaz kan refreshing kok 2 jam gitu ya. Nah, refreshing itu sebentar gitu. Kalau yang lama itu namanya rekreasi, refreshing gitu. Makanya bagi yang tadi dengar kajian Ustaz Ihsan ya, itu saya mengkritisi ya. Ustaz Ihsan kan bilang, "Oh, ini menghabiskan kuota, kehabisan dan sebagainya." Coba pernah nggak? Di sini ada ketua MPS-nya nggak di sini? Halo ketua MPS. Ada Tat, ketua MPS ya Tat. Oh, ketua MPS. Pernah nggak ada survei atau polling untuk meneliti penggunaan game online
di kalangan siswa? Gini, Tat. Pada dasarnya kalau untuk terkait dengan hal tersebut, Tat, itu nanti itu ada kaitannya dengan tatib yang diciptakan atau tata tertib yang diciptakan sama teman-teman dari Komisi Komisi Pengawasan Hukum. Jadi Ya. di MPS Berarti belum ada ya? tetap ada timbal baliknya, Tat, antara aspirasi yang Oh, gitu ya. dengan Oke. aturan yang dibuat gitu, Tat. Dan Oke. tatib online itu dalam proses untuk sidang, insya Allah kami dari PKS MPS akan sidang di tanggal 4. Oke, ya tolong dimasukkan saya di itu ya. Jadi ketika kita menuntut suatu hak ya, kita juga harus imbangi dengan kewajiban ya. Kenapa? Jujur ya, saya juga dulu ketemu dengan beberapa teman mahasiswa gitu. Wah, mereka demo di IAIN dan sebagainya. Wah, sambil spanduk gitu aja. Setelah itu mereka ngapain? Nge-game online. Mereka nuntut karena biaya UKT dikurangi dan sebagainya. Saya tanya, kamu ngapain ini? Selama 2 jam ini ngapain? Ya. Ternyata mereka habiskan kuota mereka bantuan dari pemerintah buat game online gitu ya. Nah, ini jadi kan aneh gitu ya. Ya. Nah, Insya jadi Allah, ketika kita menuntut suatu ya. insya Allah saya dalam nanti waktu kita segera oke, itu timbal balik itu tadi yang Ustaz gitu. Jadi ada timbal balik ketika kita menuntut suatu hak ya, imbangi dengan kewajiban. Bukan pribadi, oh saya udah kosot, saya nggak game online. Teman-temanmu gimana? Sudah diajak belum? Nah, kan kita kan kolektif ya dalam suatu komunitas. Jadi kita ingin berbaiki bersama, dari guru, saya dan sebagainya memperbaiki diri, dari siswa juga iya sama. Jadi yang mengingatkan nggak harus jadi guru, bahkan di antara teman-temanmu mengingatkan jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena mereka ada pembenaran loh Mas, ada pembenaran loh. Oh saya ke game online 2 jam, 3 jam nggak jadi masalah kok Ustaz. Tuh prestasi saya bagus loh Ustaz. Hafalan saya bagus Ustaz, 30 juz. 32 juz mungkin ya. Ya mungkin nggak apa-apa diutarakan argumentasinya nggak jadi masalah di forum rapat dan sebagainya nggak apa-apa. Ya silakan ya. Yang jelas harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan yang signifikan antara hak dan kewajiban ya. Iya, Tat. Kan saya mengkritisi beberapa teman. Ya, kenapa biaya pendidikan SMIT itu sudah dikurangi banyak loh. Banyak. Coba tanya, pernah nggak menanyakan orang tua, mengaudit orang tua, dana yang sudah dikurangi itu buat apa gitu ya? Seharusnya kan buat biaya pulsa, biaya apa namanya, ya kebutuhan beli buku, mungkin buku online dan sebagainya, mungkin tambahan belajar dan sebagainya. Jangan-jangan buat bayar utang gitu ya, orang tua gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dikurangi biaya pendidikan bukan berarti memindahkan anggaran pendidikan ke anggaran yang lain, bukan gitu. Dikurangi untuk anggaran selama pembelajaran di rumah. Maksudnya gitu ya, tolong sampaikan ke orang tua kalian ya. Jadi jangan ada lagi apa namanya protes biaya dan sebagainya, itu biaya udah dikurangi loh, biaya kegiatan banyak dikurangi loh, beneran. Terus bisa ditanya di bagian TU, sudah banyak dikurangi. Bahkan kalau saya pribadi, bagi yang turah pulsa dan sebagainya daripada buat game online, teman-teman yang ya, aktivitas game online lebih dari 3 jam, nah kuotanya itu mau nggak dikasih ke teman-teman yang kekurangan kuota buat belajar gitu loh. Jadi namanya silang gitu loh. Ya, daripada kita apa namanya nyumbang ke orang lain, orang luar kemana gitu dan sebagainya, kenapa kita nggak sumbang ke sesama gitu ya? Kan yang tahu kebutuhannya kan kita juga toh. Misalkan ada teman kita yang kekurangan pulsa ya, ada nggak apa namanya iuran gitu sama siswa aja lah. Nah, iuran yang membutuhkan kuota siapa yang menyatakan mereka kekurangan apa namanya kesulitan atau punya kendala dalam hal pulsa kuota dan sebagainya, ya tuh teman-teman yang punya kelebihan itu membantu ke teman-teman yang lain. Kalau di tim saya ada. Kalau di tim saya ada. Nah, di tim saya ada, di sesama guru ada. Jadi kita daripada kita minta ke orang luar ya ataupun memberi ke orang luar gitu ya. Lebih di internalnya dulu, supaya nanti nggak ada yang protes. Wah, saat kita nih dizolimi, ngujung terus biayanya dari mana? Nah, ini masukan buat kita semua. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya. Seperti itu ya Mas ya. Terima kasih. Oke. Dan saran. Jadi kalau ada masalah dari MPS akan kuota dasar melakukan perbaikan di sisi kesiswaan, kewismaan dan akademik untuk bisa dibatasi dan memberikan ruang-ruang bagi siswa untuk bisa beraspirasi dan tetap ada timbal balik antara siswa dan guru sehingga terjadi sebuah keseimbangan. Terima kasih. Oke, bahasa kamu politis banget nih. Apa, kita aja dapat Ustaz sampaikan. Selebihnya nanti yang kurang dan sebagainya bisa dicek di LMS. Ini Ustaz Katoto cuma menjelaskan ya, karena di beberapa video yang ada saya sertakan di LMS itu ada dari pendapatnya orang-orang Barat. Orang-orang Barat tuh nggak ngerti masalah hubungan antara Islam. Mereka taunya orang Turki bantu ke Indonesia karena faktor bisnis dan faktor politik. Sekali lagi, orang Barat
ya, menganggap hubungan Turki, hubungan orang Arab ke Indonesia cuma 2 hal. Kalau nggak dagang, ya politik. Nggak ada nilai-nilai dakwahnya. Ya, nggak ada nilai-nilai dakwahnya gitu ya. Coba kamu nanti baca ya di bukunya, di buku mana sih? Ya. Nah, ini di buku ini ya, di buku ini ada yang punya buku ini. Kalau nggak ada di apa namanya? Di PDF ada. Saya sertakan. Nah, oke. Dibaca di buku halaman 120 ya. 120, kelihatan nggak? 120 ini. Nah, nanti di paragraf yang terakhir itu, halo? Aduh, udah habis waktunya. Oke. Ini terakhir ya. Apa hubungannya dakwah Islam dengan perjuangan Pangeran Diponegoro? Ada. Ya, ini buku ini belum disensor, alhamdulillah belum disensor sama pemerintah. Nah, di halaman 120 ya. Di buku ini halaman 120. Kamu baca sendiri ya nanti ya di bukunya. Halaman 120 buku paket. Oke. Jadi halaman 120 buku paket ini di paragraf terakhir. Oke, saya bacakan aja. Ya, saya bacakan. Cita-cita Pangeran Diponegoro yakni membentuk Kesultanan Jogja yang memuliakan agama Islam, ya, yang berada dalam wadah negara Islam. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro disebut telah melakukan hijrah kultural menurut Saleh As'ad Jamhari, ya. Dalam bukunya Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ya, ini juga dikutip dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012 ya. Jadi Ustadz Kasoto untuk menjelaskan kayak gini ada sumbernya gitu ya. Jadi nggak asal jeplak gitu ya. Nggak asal jeplak, ada sumbernya. Bahwasanya perjuangan Pangeran Diponegoro, perjuangannya orang-orang Aceh dan sebagainya bukan hanya segera mengusir penjajah, terus merebutkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, enggak gitu ya. Tapi tadi ya, seperti dijelaskan tadi di buku, yaitu untuk membentuk masyarakat Islami. Ya. Jadi kalau kamu ada yang alergi tentang nilai-nilai Islami dalam sejarah Indonesia, kamu cantumkan aja buku paketnya ini. Biar mereka terdiam. Ini buku paket buatan pemerintah loh. Mereka langsung diam, menang gitu ya. Bungkam. Oke, di buku ini ada. Ini paragraf terakhir. Oke, sampai situ aja yang dapat Ustadz sampaikan. Sedikit masukan buat teman-teman juga, entah itu di kelas 11 IPS 1 maupun di MPS, agar kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban kita masing-masing. Demikian dapat Ustadz sampaikan. Nanti rekaman ini tolong di-share ke IPS, atau kalau bisa di-upload di YouTube ya, kalau kamu punya pulsa. Di-upload di YouTube, nanti biasa dibagikan atau dinikmati ya oleh siswa yang lain. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Afwan, Tat. Ya. Kita itu dulu, Tat. Foto ini dulu, Tat. Hah? Foto partisipan yang absen dulu, Tat. Di foto. Iya, monggo silakan di screenshot ya. Ya, bentar. Di screenshot boleh, silakan. Teman-teman jangan keluar dulu. Halo, teman-teman, jangan keluar dulu. Monggo di screenshot dulu boleh. Kalaupun kurang nanti bisa di LMS ada, di presensinya ada. Buka LMS nanti ada presensi webinar. Webinar antara Turki dengan Nusantara. Ada. Di LMS ada. Oke, gitu sudah Mas Sahrul Fajri. Bentar, dikit lagi. Sudah akhirnya saya mau sudah ya? Sampun. Oke, gitu aja. Dapat saya sampaikan, lebih kurang saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.